marah nggak? Nih, saya kasih dalilnya ya. Nah, ini saya kasih ayatnya aja. Bapak tahu nggak konsekuensi kalau Bapak marah? Nih, saya kasih ayatnya ya. Dalam kitab Bapak, di dalam kitab Bapak dikatakan, jikalau nih, dalam kitab Matius pasal 21 nomor 22, kamu telah mendengar jangan membun-bun, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Berarti kalau marah Bapak harus dihukum. Bapak gak boleh marah. Giliran marah dihukum, mamanya ditampar orang, dia marah dihukum. Tapi yang menampar dikasih pipi kanan. Memang agak lain ajaran Kristen ini. Penjajah nggak boleh dilawan. Aduh, berat. Makanya kata Yesus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Udah usah bawa-bawa. Kita ya, ini aja, ya, kita jangan bawa orang. Maksudnya, kalau pendapat abang, yang menginginkan penyalipan itu iblis atau Tuhan? Ya, maksud saya biar saya nggak usah terlalu panjang. Jadi di situ udah banyak mereka ceritakan tentang itu. Kalau di sayanya ya, di saya pribadi ya, itu dia seperti kasih perumpamaan, Mbak. Dia ngasih perumpamaan. Dia ini ada perumpamaannya apa? Pemilik ladang. Enggak, saya tuh nanyanya gini loh, Pak. Pertanyaannya menurut Bapak, penyalipan itu kehendak Bapak. Ya? Iya, bukan itu nggak saya apa urusannya? Kalau mau simpel sekali, takutnya jadi gagal paham, tapi tidak apa-apa. Enggak, kalau saya cuma pengen sekali, memastikan aja, Tuhan, sepaham Bapak, kematian Yesus di tiang salib itu keinginan siapa? Keinginan iblis atau keinginan Tuhan? Bapak? Ya, kalau mungkin Mbak sudah kemarin, tadi banyak bertanya, saya bisa juga menjawab iya atau tidak. Kalau ini saya tidak bisa menjawab iya atau tidak aja, iblis atau Tuhan. Saya coba kasih tahu sama Bapak, baca Yohanes pasal 8:37. Dalam Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 42 dikatakan orang yang menginginkan kematian Yesus bapaknya adalah iblis. Sekarang bapaknya Yesus yang di surga juga menginginkan kematian Yesus. Berkehendak. Dia yang berkehendak. Begini, Mbak. Dia yang berkehendak merencanakan kematian Yesus. Saya jawab, izinkan 1 menit karena ini okay. 2 menit, gampang, Mbak.
makanya nggak gampang itu. Siapa itu Edis TV sama Rudy itu berapa jam mereka tuh berdebat. Saya hanya kasih ini sama dengan pertanyaannya itu Mbak, dengan bagaimana dengan akhir zaman? Apakah Tuhan mengingini akhir zaman? Tuhan Kalau ditanya kalau Bapak tanya ke saya, segala sesuatu ini atas izin dan kehendak Tuhan, simple kalau kami. Kalau kami nggak belit-belit Pak, kalau kami nggak cerita jadi begini, kami kalau ditanya, Rifa, apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya, kesakitan, kematian, orang-orang yang bahagia, semua atas kehendak dan izin Tuhan. Simple Pak, nggak ribet-ribet saya. Sekarang saya tanya balik sama Bapak sekali lagi. Yang menginginkan kematian Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta atau iblis? Karena dalam Yohanes pasal 8 nomor 37 yang menginginkan kematian Yesus bapaknya adalah iblis. Sekarang saya tanya, apakah Bapa di surga juga menginginkan kematian Yesus? Silakan. Oke, yang simpelnya ya. Itu keinginan iblis, tapi Tuhan mengizinkan. Itulah dia. Oke, coba Bapak baca betul-betul ayat itu. Juga. Ya, coba Bapak baca Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 32. Kalau saya bicaranya pakai data Pak, kalau cuma pakai asumsi itu nanti itu perspektifnya subjektif Pak ya. Kita pakai ayat ya, kita bacakan ya Pak Yohanes pasal 8 ya. Dengarkan baik-baik ini firman Tuhan yang kalian yakini sebagai perkataan Tuhan. Saya nggak tahu kenapa kok perkataan Tuhan tuh harus kadang penjelasannya itu lari dari tekstualnya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan Kristen ya. Oke, kita bahas nih. Baik, kita buka Yohanes pasal 8 nomor 37. Aku tahu, Bapak saya bacakan satu perikop ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kau kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus pada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anaknya Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar daripada Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Pertama, Abraham tidak mungkin membunuh para nabi. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau, ini dengar Pak, ini Yesus yang bilang loh, kecuali Bapak bilang dia bohong ya. Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Jikalau apa tadi? Sorry. Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Pertanyaan saya, cara mengasihi Yesus itu dengan membunuh Yesus? Tidak. Ya sudah, berarti Bapak telah mengatakan sesuatu yang berbeda dari perkataan Yesus. Yesus sendiri mengatakan, yang namanya pengikut Allah yang benar itu menyuruh untuk mengasihi Yesus, bukan malah menombak Yesus. Tapi Bapak bilang apa tadi? Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis, tapi diizinkan oleh Bapa. Sementara apa yang Yesus katakan? Kalau memang Tuhanmu adalah Allah Bapa, maka kamu akan mengasihi aku. Jadi sebenarnya Bapa bukan ingin menyalibkan Yesus, tapi Bapa sebenarnya mencintai Yesus karena dia adalah anak tunggal konon katanya. Tapi bagaimana Bapak bilang? Penyaliban itu adalah karya iblis yang dibenarkan diizinkan oleh Tuhan. Artinya di situ Tuhan telah melegitimasi kejahatan iblis menyalibkan anaknya yang tunggal, lalu menjadikan itu sebagai berkat untuk orang-orang jahat seperti kalian. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pengajaran doktrin penyaliban ini sama saja seperti Tuhan merahmati perbuatan iblis. Bapak pikirkan itu lah, renungkan itu. Saya tidak bilang Tuhan keinginan Bapak itu supaya Yesus disalib. Loh. Tapi keinginan iblis. Tunggu. Keinginan iblis Tuhan mengizinkan. Bentar, yang menubuatkan kalau Yesus akan disalib itu iblis atau Bapa? Oke, saya jawab. Merencanakan penyaliban itu iblis atau Bapa? Silakan. Yang menubuatkan itu sama dengan akhir zaman, Mbak. Itu sudah dinubuatkan. Tuhan akhir zaman itu semuanya, Mbak. Pak. Kita bicara tentang karya iblis. Jangan kemana-mana. Yang menubuatkan atau merencanakan kematian Yesus di abad pertama itu iblis atau Bapa? Silakan. Oke, yang menubuatkan itu iblis atau Bapa? Saya jawab itu Bapa melalui nabi-nabi. Tapi berarti Tuhan yang itu mengetahui. Tunggu dulu, Mbak. Kalau sampai itu dia terpotong. Nggak full dia, nggak bisa gagal paham.
betul Mbak bilang yang menubuatkan itu kan Bapak. Saya perjelas lagi itu melalui nabi-nabi. Tetapi itu sama dengan Tuhan mengetahui hari yang datang, makanya dinubuatkan. Itu bukan berarti itu keinginan Tuhan supaya dia ini disalib. Oke, saya ganti pertanyaannya. Saya ganti pertanyaannya kalau gitu. Hari esok. Iya udah, kalau gitu saya tanya esok. deh. Berarti Bapak tahu nggak kalau Yesus itu akan dibunuh dan dipermalukan? Di dalam nubuat. Ya, Bapak tahu nggak kalau nanti Yesus ini ketika Yesus diutus ke dunia, Bapak tahu nggak kalau nanti anaknya ini akan ditolak dan dihabisi dan ditombak? Tahu nggak dia? Dia ini siapa nih? Bapak di surga. Oh, Tahu. oh ya tahu dong. Nah, waktu Yesus mau dibunuh, dia biarkan itu. Nggak diselamatkan. Sama dengan orang berbuat jahat. Kok dibiarkan Tuhan? Kita ini diberikan ke apa ya? Yang saya tanya Yesus itu nggak berbuat jahat, Pak. Yesus itu bukan kehendaknya disalib itu, Pak. Kecuali kita yang pilih, Pak. Yang saya tanya itu, ketika Yesus disalib, Yesus itu berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Dan dia bahkan meminta kepada Bapa, Eli, Eli lama sabachthani. Waktu itu Bapak tidak langsung menjawab, 3 hari kemudian baru dijawab. Hari itu tidak dijawab. Dibiarkan. Saya belum dapat apa yang dapat. Waktu Yesus mau disalib di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, biarkan semua ini menjadi kehendakmu. Terjadi seperti kehendakmu, bukan seperti kehendakku. Berarti ketika dia disalib itu kehendak Yesus atau kehendak Bapa? Menurut doa Yesus, kehendak Bapa, karena biarkan semua terjadi karena kehendakmu. Itu kan pernyataannya begitu, gimana sih? Nih, biarkan ini ya, nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan itu nggak ada. Bukan itu lagi, itu kehendaknya. Iya, berarti memang berarti memang Bapak. Berarti memang Bapak menghendaki untuk menghapus dosa para penjahat di muka bumi biar nggak bertanggung jawab atas dosanya. Yesus memang diutus untuk dimatikan sama Bapak. Jadi agak susah Mbak mau menjawab itu Mbak. Saya sebenarnya nggak bawa ayat itu, saya bawa ayat Tuhan ini. Bapak dengar nih. Iya, ini Matius nih, dia dengar nih. Matius 26:39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, nah, artinya dia minta nih, tak tolong nih. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertanyaannya, ketika Yesus disalibkan dan Yesus sudah berdoa kepada Bapa, terjadilah seperti yang kau kehendaki. Maka penyaliban itu kehendak Bapa atau kehendak iblis? Susah memang. Gak segampang itu. Tak segampang itu mengikis doktrin mereka. Doktrin-doktrin itu membuat Pak Henok sampai kehilangan. Itu jadi ketika Yesus ini kan Tuhan yang berdoa kepada Tuhan lain. Waktu itu didengarkan nggak Tuhan? Didengarkan nggak kira-kira? Yesus berkata, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu, tetapi yang terjadi sesuai keinginanmu bukan keinginanku. Dan ternyata dia jedret, disalib dia. Maka waktu dia disalib itu keinginan siapa terjadi itu? Nah itu dia. Jadi saya sudah paham arti Mbak. Kalau Tuhan ini tidak, kalau keinginan Bapak ya. Jadi saya takut menjawabnya agak salah. Saya takut Mbak bilang Tuhan ini, jadi nanti bisa diartikan Tuhan ini merancang hal-hal yang jahat. Loh, kan memang nubuat, Pak. Dengar nih, dengar ya. Biarkanlah. Bisa diartikan. Pak, dengar dulu. Nih Yesus berdoa, jangan Bapak bilang doanya nggak dikabulin Tuhan nih. Atau jangan-jangan doanya nggak dikabulin Tuhan. Berarti yang menghendaki iblis karena doanya nggak dikabulin Tuhan. Kan Yesus bilang, ya Bapak, jikalau sekiranya, kalau sekira mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tapi semuanya itu terjadi nih. Ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang kau kehendaki. Ketika dia disalibkan berarti terpenuhilah permintaan. Pertanyaan saya gini sebelum kita masuk,
Menurut Bapak ketika dia berdoa ini, doanya didengarkan Bapak di surga nggak? Didengar. Dikabulin? Kalau mau simpel-simpel aja jawabnya, didengar. Ya, berarti ketika dia disalibkan, Dikabulin. berdasarkan Kehendak mulai kehendak jadi. siapa? Karena dia berdoa, biarlah seperti kehendakmu. Maka ketika dia disalibkan, berarti penyaliban itu kehendak bukan dalam arti Tuhan itu jahat, sama dengan ini Mbak, ada suatu kejahatan terjadi, apakah itu kehendak Tuhan? Bukan. Apakah Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kata-katanya di situ begini, Pak. Kata-katanya di sini begitu, Pak. Perkataannya itu begini, Pak. Biarlah semua terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua terjadi, tapi bukan karena kehendakku, tapi melainkan kehendak seperti kehendakmu. Ternyata dia disalib. Maka terjadi itu sesuai dengan kehendak siapa sekarang? Iya, izin Tuhan. Izin sama kehendak beda loh. Berkehendak, Pak. Itu bukan saya yang bilang, Pak, itu Yesus. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Terakhir ini kita bahas ini, saya nggak mau muter-muter. Jadi ketika semua terjadi penyalipan, maka penyalipan adalah kehendak. Menurut Yesus doanya kehendak saya. Oh, semua yang terjadi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Tangan dulu. Jelas. Semua yang terjadi di dunia ini kehendak Bapak, Mbak. Kehendak Tuhan. Berarti ketika ada anak kecil berarti ada anak kecil diperkodok sama orang dewasa, berarti Betul, Tuhan betul, menghendaki betul. orang itu memperkodok. Waduh, bahaya. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Tapi izinkan saya jawabnya. Bukan, memang Tuhan itu mengizinkan, cuman Tuhan memberi kebebasan juga kepada kita sebagai manusia melakukan hal yang akan kita lakukan. Apa contohnya? Soalnya di dalam agama, bentar. Tunggu, Bapak lupa kali ayatnya. Dalam kitab Bapak, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Apa hak pilih Bapak? Bapak dikatakan jangan melawan orang jahat kepadamu kok. Jadi kalau anak Bapak kecil mau dihabisi sama orang, lawan nggak? Oh, ini berarti belum terjadi. Iya, seandainya. Kan saya bilang seandainya. Kan saya bilang seandainya istri Bapak mau diperkakas, mau digerayangi sama orang. Iya. Bapak lawan nggak itu? Lawan. Andai sudah terjadi bagaimana? Saya bertanya balik. Kalau kami jelas Pak, kalau ada orang yang memperkakas anak saya sudah terjadi, maka orang itu berhak saya minta untuk dibunuh. Boleh dikisas Pak. Kami Pak, orang Islam Pak, maaf nih. Dan kami diperintahkan Pak, jangan membiarkan keluargamu untuk disakiti karena kamu adalah penjaga keluargamu, dan itu dalilnya jelas di Quran. Salah satunya adalah diizinkan kalian berperang kalau diperangi. Jadi ketika Bapak bilang Tuhan itu mengizinkan, tapi dia kan mengasih kita kehendak bebas. Apanya kehendak bebas? Orang kalian nggak boleh melawan kalau orang jahat kepada kalian. Jadi ketika Tuhan Bapak menghendaki istri Bapak mau diperkakas, dia yang menghendaki loh. Dan Bapak tidak boleh melawan. Dalilnya mana? Nih saya tunjukin. Ini ngeri nih agama Kristen nih. Dalam kitab Matius pasal 26 nomor 39. Bukan itu. Markus pasal 14 nomor 36. Bukan itu. Mana nih ayatnya? Jangan. Perjanjian lama tak? Nah, perjanjian baru ini ajaran Yesus. Ya, Matius pasal 5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Bayangkan ya silogismenya teman-temannya, premisnya saya bangun ya menurut Bapak ini. Pertama, segala bentuk keinginan ada orang mau memperkakas istri Bapak ini, itu kata Bapak ini adalah kehendak Tuhan. Lalu Bapak ini bilang, ya kan Tuhan suruh kita bertindak bebas, kita kan dikasih pilihan. Apanya yang bebas? Orang Tuhan Bapak juga mengatakan jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Secara tidak langsung Bapak ini sedang mengatakan tadi, Tuhan menghendaki orang berbuat jahat kepada orang lain, tapi melarang orang yang dijahati itu untuk melawan gitu loh. Ini bahaya banget ajaran begini. Kejam banget ajaran Tuhan Bapak nih Pak. Pantas lah nggak ada yang mau jadi Kristen kalau tahu kitab Bible ini bahaya. Habis kita. Itulah Mbak, bedanya sebelum Tuhan menjadi manusia, memang kita seperti itu Mbak. Di dalam Alkitab juga betul ada mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Jangan bahas perjanjian lama Pak. Jangan, nggak ada urusannya Pak. Kita nggak ada bahas perjanjian lama, tapi kita bahas perjanjian baru. Tapi sejak Yesus datang ke dunia, dia merubah itu Mbak. Iya Pak. Pertanyaannya gini Pak.
pertanyaannya gini, ketika Kasihlah. Yesus datang ke dunia, apakah berhenti orang-orang jahat? Tidak. Ya sudah, berarti orang jahat itu kehendak siapa sekarang? Cuman orang yang menjadi lebih baik banyak. Pak, justru kedatangan Kristen membuat banyak orang Kristen itu bukan berbuat baik, berbuat jahat. Contoh, perang salib, inkuisisi. Perang salib berapa ratus tahun? Inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir 400 tahun, kolonialisme beratus tahun. Nggak usah Pak, kita nggak usah bahas itu Pak. Itu nanti saya punya data banyak itu. Yang saya tanyakan adalah begini Pak. Ketika Yesus sudah datang ke dunia menebus dosa, apakah perbuatan jahat tetap terjadi? Iya. Masalahnya pertanyaannya kemudian muncul, perbuatan jahat yang terjadi setelah Yesus turun dari surga itu kehendak siapa Pak? Berubah kehendaknya. Tadi kan kehendak Bapa, sekarang bukan kehendak Bapa lagi. Kehendak siapa kalau gitu? Tunggu dulu, karena tadi Mbak sudah menyinggung perang salib tadi kan. Di dalam ajaran Yesus Mbak, sementara kasihilah musuhmu. Bagaimana mungkin Yesus mengajari berperang? Jadi setiap ada berperang, apalagi suatu pembunuhan, tidak pernah itu ajaran itu dari Yesus. Oke, saya tanya kalau gitu. Kalau gitu seandainya kita dijajah negara kita, ajaran Yesus itu menyuruh melawan atau diam? Mbak bertanya sama saya atau sama orang? Pak, ya, Bapak kan orang, gimana sih? Oke, makanya saya bisa menjawab. Bapak kan Kalau saya orang. orang, oke Mbak, kalau saya orang yang belum mengenal Kristus, yang belum mengenal Yesus, Kenapa saya Bapak akan jawab memperumpamakan? lawan. Kenapa Bapak Saya bilang nggak Bapak bisa belum mengenal menjawab. Kristus? Saya tanya Bapak secara Kristen loh. Kok Bapak malah bawa Bapak sebelum mengenal Yesus? Saya tanya, kalau Bapak sekarang ini kan Bapak Kristen, udah kenal Yesus. Saya tanya, Bapak bilang Yesus tidak mengajarkan untuk melawan orang yang jahat dan berperang. Makanya saya tanya, kalau negara kita diserang lagi sama Belanda atau nanti ya diserang sama Inggris, Bapak ikut berperang bersama kami atau tidak berperang? Jawab Pak. Di sini menunjukkan Saya bisa nasionalisme menjawab. Bapak lo. Saya bisa menjawab, cuman izinkan 1 menit saya menjawab. Izinkan 1 menit. Kalau saya tidak mengenal Kristen, saya akan jawab lawan. Ngapain Tapi, dibahas izinkan 1 itu? menit. Tapi, oke lah, saya persingkat aja. Saya orang Kristen. Saya menjawab, jangan dibalas. Sudah tahu kan teman-teman? Pak Polisi, Pak Prabowo, wahai para pemerintah, jangan kalian berharap orang Kristen akan membantu kami umat Islam ketika kita dijajah nanti berperang. Mereka tidak akan mau berperang bersama kami. Ya, karena Bapak ini nanti, Pak Henok ini nanti datang Belanda lagi ke Indonesia, Uniriva dan Bang Dalbo perang, sap. Pak Bang Henok nanti cuman di belakang berdoa, ya Bapak ampuni mereka, mereka nggak tahu yang mereka lakukan. Ya Bapak ampuni mereka. Nanti kalau sudah kita bilang merdeka, Allahu Akbar, Pak Henok ikut menikmati kemerdekaan bersama kita. Karena Pak Henok nggak Bukan boleh semua melawan. orang Kristen. Saya tanya Bapak, ngapain kita bahas orang lain? Tidak boleh Pak Henok ikut berperang melawan penjajah. Makanya untung Pak Henok nggak hadir waktu dijajah dulu, karena dia percuma bakalan bersama dengan penjajah, nggak bakalan dia ngelawan penjajah, Pak. Betul. Jangankan orang Ngeri kali ajaran Kristen ya. Ada. Ngeri kali ajaran Kristen ya Jangankan Allah. itu terlalu jauh. Itu terlalu jauh. Ah iya. Dijajah. Jangankan penjajahan, Mbak. 1 menit. Orang aja yang menampar saya, ini yang langsung, yang lebih gampang yang akan terjadi. Orang menampar saya memang tidak seperti Yesus, Kak. Ditampar pipi kiri saya kasih pipi kanan, tidak begitu. Tetapi minimal saya tidak akan membalasnya. Oke, Bapak Sherlock alamat Bapak, biar ada orang nyoba nampar Bapak, nyobain apa bener kayak gitu apa enggak. Sherlock aja alamatnya nanti Pak di bawah ya, kita mau buktiin aja. Nanti live streaming aja pasti tampar ya, kita mau lihat. Kalian yang mau pengen coba Bapak ini tidak akan melawan, silakan aja kalian datangi alamatnya. Dan tapi saya tanya Pak, bagaimana kalau seandainya Bukan berarti Bapak tidak marah ya. Tunggu dulu, biar clear. 1 menit. 1 menit. Karena kalau saya nggak dikasih waktu ngomong agak minimal 1 menit, ini jadi ya kacau. boleh Bapak ngomong aja. Bukan berarti saya tidak marah. Orang menampar, tadi kan saya bilang begini, jika ada orang menampar pipi kiri saya memang tidak mengasih pipi kanan seperti yang kata Yesus. Tetapi saya tidak akan membalasnya. Bukan berarti saya tidak marah. Minimal saya, kenapa kau tampar saya? Kalau saya apa? Pasti saya akan berkata seperti itu. Bukan seperti harus lawan lah. Itu dulu sebelum Iya, gini. Kita lanjut lagi nih, uji ini ya, uji konsistensi. Kalau Bapak lihat ibu Bapak di atas kursi roda ditampar orang, berarti nggak Bapak suruh ibu Bapak kasih pipi yang sebelahnya? Tidak.
Yesus Terus? itu tidak semua harus seperti itu kali. Terus apa yang Bapak Minimal lakukan? intinya, Apa yang Bapak lakukan ketika Bapak lihat ibu Bapak Oke. disakiti, ditampar ibu orang? saya ditampar orang. Hmm. Apa yang saya lakukan? Hmm. Kalau ini karena kita kan bicara Kristen kan, kan? Bicara Kristen, saya akan memakai iman Kristen menjawabnya. Bahwasanya saya tidak akan tampar lagi lah pipi kanannya, itu tidak akan mungkin saya lakukan seperti itu. Itu tidak akan mungkin. Terus apa yang bukan Bapak berarti lakukan? Tidak ada orang. Saya akan marah, bukan membalas, bukan memukulin dia, beda. Berarti boleh Saya marah? akan marah. Kenapa Berarti boleh kamu marah? marah Kalau saya? marah boleh? Boleh marah Saya berarti? tanya, Tuhan boleh marah? Tuhan ada marah tidak? Yang saya Boleh tanya, marah tidak? kalian umatnya Yesus boleh marah nggak? Oh, Nih, saya kasih dalilnya ya. makanya Nah, ini saya kasih ayatnya aja. Bapak Oke. tahu nggak konsekuensi kalau Bapak marah? Nih, saya kasih ayatnya ya. Dalam kitab Bapak, di dalam kitab Bapak dikatakan, jikalau nih, dalam kitab Matius pasal 21 nomor 22, kamu telah mendengar jangan membun-bun, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Berarti kalau marah Bapak harus dihukum. Bapak nggak boleh marah. Giliran marah dihukum, mamanya ditampar orang, dia marah dihukum. Tapi yang menampar dikasih pipi kanan. Memang agak lain ajaran Kristen ini. Penjajah nggak boleh dilawan. Aduh, berat. makanya kata Yesus, dia itu kan menyempurnakan, membuat Itu ajaran peraturan yang baru. sempurna. Mbak. Jadi gitu menurut Bapak itu ajaran sempurna. Sempurna dong. Kalau di mbaknya tidak sempurna, benar. Enggak. tapi Saya mau kalau tanya. saya Saya mau- mengasihi itu sempurna sekali. Sempurna itu berarti Maka ajaran saya itu bisa dikerjakan. sempurnanya. Bisa dikerjakan berarti. Kenapa tidak? Oke. Saya aja Kalau bisa. begitu, ketika ibu bapak ditampar orang lain, ajaran yang sempurnanya seperti apa disuruh Pak? Ajaran sempurnanya disuruh apa? Saya kan bukan manusia yang sempurna, pakai pedes. Bapak tidak sempurna, Jangan bertanya ajarannya sama sempurna. Saya nggak bilang Bapak, ajarannya sempurna. Maka kalau istri Bapak atau ibu Bapak ditampar orang lain, maka secara sempurna ajarannya adalah harus dilakukan apa? Kasih pipi kanan. Bagus. Ditampar tadi pipi kiri kan, kasih pipi Dan kanan. ajaran sempurna ini wajib nggak dilakukan? Harus nggak dilakukan? Kalau nggak dilakukan, Wajib. selamat nggak? Oke. Kalau ada orang Kristen yang tidak melakukan, selamat nggak? Oke, tapi izinkan saya jawab dong, biar jangan Iya, silakan. jangan ini, biar jangan lari. Dia selamat tidak? Kalau ada orang marah, jalan ke surga itu Mbak, bukan kita marah nanti kita masuk neraka. Dalam Kristen tidak seperti itu. Dia mengajarkan supaya kita sempurna Yang saya tanya, aja. selamat nggak masuk surga Bukan nggak kalau berarti mengingkari kalau kita perkataan Yesus? marah, iya. Bukan berarti kalau saya marah itu saya jadi masuk neraka, saya tidak selamat. Yang saya tanya, ketika Bapak tidak mengikuti ajaran Yesus yang sempurna ini, Bapak berdosa atau tidak berdosa? Berdosa. Berarti Bapak harus diam dan memberikan Bukan berarti pipi masuk ibu. neraka. Kalau upah dosa adalah maut bukan? Upah dosa adalah maut. Berarti kalau berdosa mah? Kalau upah dosa adalah maut, makanya izinkan lagi 1 menit. Upah dosa adalah maut. Semua kita masuk neraka, Mbak. Mbak, emang Mbak bukan manusia yang berdosa. Bukanlah. Emang Mbak bukan manusia. Bukanlah kalau saya hari ini berwudu, Nggak, saya bertobat loh. Kok aneh? Kenapa saya harus Bapak bilang Tidak berdosa? mungkin Mbak tidak ada melakukan dosa. Tidak Dengar, mungkin. ini baru saya masuk. Semua Saya, nggak orang mau, pasti- saya tidak suka orang Kristen itu menyamakan ajarannya dengan Islam. Dengar baik-baik. Kalau saya berdosa minggu lalu, belum tentu dosa saya masih ada sekarang. Karena Tuhan saya sangat mudah mengampuni dosa saya kalau saya bertaubat, taubatan nasuha. Saya tidak mengatakan kami tidak pernah berbuat dosa. Tapi saya bilang, siapa yang tahu saya sekarang berdosa atau tidak? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena ketika kami berbuat dosa dan Allah katakan kami bertaubat dan memperbaiki kehidupan kami, maka dosa kami hilang. Gitu, nggak perlu sampai harus mati bundir gitu. Nah, yang mengerikan adalah, saya ingat teman-teman, saya nggak mau panjang lebar lagi, udah cukup kita dengarkan Pak Henok. Pak Henok kalau mau bertanya silakan bertanya, tapi saya mau menyampaikan begini teman-teman. Tadi semua yang disampaikan oleh Pak Henok teman-teman, bahwa ajaran Yesus itu sempurna ketika apabila ibunya ditampar pipi kiri, maka ibunya harus memberi yang kanan, itulah yang sempurna ajarannya. Maka pertanyaannya, bisa nggak dilakukan? Kalau orang Kristen tidak melakukan, nanti dia berdosa, upah dosa adalah maut.
dan kita nggak tahu lagi dia mau lari kemana. Jelasan udahlah, udah cukup lah. Dengarkan baik-baik teman-teman. Biar jangan agak Saya mau biar jangan melenceng. Tidak ada di Alkitab ditulis ibumu dipukulin. Saya tanya, Yang apa seandainya itu, Pak, kita kalau seandainya pikir, kamu dijahati, Bapak baca ayatnya yang betul lah. Jangan melawan orang yang jahat Iya. kepadamu, melainkan apabila ditampar kasih yang kanan, kan gitu. Kalau Bapak berdiri di samping ibu Bapak ditampar, terus Bapak ngapain? Boleh nggak lawan? Kan gitu. Nah, teman-teman perhatikan Marah. ya. Dengan marah kan dihukum. Dengar baik-baik teman-teman. Marah yang bagaimana dulu? Kita Nggak ada di situ ditulisnya marah itu. Bun, Bapak pakai rokok nih, Bapak pakai ini kayaknya disuruh hapus nih Bapak nih. Naik lagi. Jangan ceritakan kepada saya marah yang bagaimana, nggak ada dijelaskan oleh Yesus. Dengarkan baik-baik teman-teman ya, ini penting banget buat kita nih. Jadi sebenarnya secara teologi ajaran Kristen ini berbahaya. Berbahaya buat negara dan bangsa kita. Kenapa? Karena jikalau negara kita diserang oleh alien atau diserang sama Belanda, Bapak ini tidak akan membantu kita untuk melawan penjajahan di atas dunia yang harus dihapuskan. Ajaran Kristen sendiri sudah bertentangan dengan undang-undang, di mana di situ kita disuruh melawan para penjajah dan melawan orang-orang jahat. Maka kemudian teman-teman ditambah lagi, aku pernah bilang gini kan kemarin, ajaran yang benar itu apabila diperintahkan oleh Tuhan yang benar itu, maka perintahnya apabila dikerjakan merugikan penganutnya dan orang lain, maka itu tidak mungkin dari Tuhan yang benar, melainkan dari iblis. Tepuk tangan buat iblis. Karena mustahil Tuhan yang benar menghendaki manusia menderita. Kenapa? Dengan orang nanti ditampar pipi kiri kasih kanan, itu hanya akan membuat orang gampang menampar orang lain. Jadi kalian pikir kalau orang misalnya dikasih tahu tampar pipi kiri kasih kanan, orang nggak nampar. Nanti orang akan nampar. Jadi ini justru asbab orang jadi berantem satu sama lain, guys. Bahayanya agama. Tapi ya sudahlah, itu Kristen, yang penting bukan Islam. Maka bersyukurlah kita tidak ada satupun negara yang mengamalkan ajaran Kristen. Coba. Negara mana satu saja yang sistem kebangsaannya itu apabila ditampar pipi kiri kasih kanan nggak ada. Bahkan kalian tahu nggak, misil yang paling banyak itu justru dimiliki sama negara-negara Kristen, Rusia, Inggris, Amerika. Itu bukti bahwa mereka sebelum ditampar udah bersiap mau nabok duluan. tapi bukan ajaran agama, Mbak. Makanya saya bilang bukti ajaran sempurna Yesus itu tidak relevan dilaksanakan oleh manusia, karena nggak Bukan bisa. berarti orang Kristen itu tidak berbuat dosa. Jadi ini kita kan bicara ajaran Apa agama. kaitannya? Ajaran agama tidak- Apa kaitannya, Pak? Apa kaitannya, Pak? Saya kan bilang begini, di dalam negara manapun secara hukum positif tidak ada satupun hukum positif ketika seorang pembunuh itu dibebaskan. Nggak ada dalam hukum positif orang yang sedang berbuat jahat itu dibebaskan, nggak ada hukumannya. Dan ternyata ajaran Kristen bertentangan dengan hukum positif. Nggak ada ceritanya dalam undang-undang itu ketika kita dijajah kita diam saja. Bahkan beberapa waktu dulu Pak Jokowi waktu jadi presiden, dia tanda tangan sebuah amanat untuk memerintahkan orang Indonesia kalau diperangi wajib ikut berperang semuanya. Jadi ajaran Kristen bertentangan dengan sistem hukum yang ada di dunia manapun. Nggak relevan untuk dijalankan, tidak sunatullah. Loh kok tidak? Tidak, Mbak. Bapak jangan lupa. Yaudah, gini aja deh. Gini aja. Mbak. Iya, saya Ajaran bahasnya pas Kristen itu. bukan hanya tampar pipi kiri. Saya bahas itu. Saya bahas Iya, itu, jangan makanya. yang lain. Gini aja Coba deh. 1 menit, izinkan. Enggak, 1 tunggu menit dulu aja. sebentar. Iya, 1 saya menit. kasih 1 menit. Saya kasih 1 menit, tapi tunggu dulu. Bapak buktikan saja bahwa ajaran Yesus itu memang bisa dilaksanakan. Bapak kasih tahu alamat Bapak. Ada 700 orang yang akan datang untuk nyoba nampar Bapak. Bener nggak Bapak nggak ngelawan? Itu aja. Jadi ada juga ajarannya. Pernah juga Yesus dicobai. Bolehkah kami memberi apa? Upeti kepada kaisar. Jadi apa? Berikan saya. Jadi apa kata Yesus? Berikan apa yang ada pada kaisar, yang kepunyaan kaisar kepada kaisar. Berikan apa yang punya Tuhan kepada Tuhan. Dan Yesus juga memerintahkan kita patuh kepada pemerintah. Ada juga Mbak, Saya tahu ayatnya itu, Pak. Bukan Ada dalilnya. berarti Iya. bukan berarti yang orang yang berbuat salah, yang menampari saya, yang memukul saya itu tidak boleh masuk penjara. Bukan seperti itu juga. Makanya kita harus full.
Gini, saya tanya kalau gitu konsisten nggak lagi nih? Ayat yang Bapak kutip itu adalah Roma pasal 13 nomor 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab Betul. tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, termasuk pemerintah Firaun. Betul, saya salut sama Mbak. Baru saya sebut Mbak sudah tahu di mana ayatnya. Enggak, jadi maksud Bapak, boleh. iya. Jadi menurut Bapak, kalau seandainya yang memerintahkan kita adalah Firaun, terus dia suruh kita untuk jual ginjal, patuh nggak sama pemerintah? Nah, masalahnya ada nggak pemerintah seperti itu? Ada, pemerintah Firaun dulu kan ada. Dan ada korut bagaimana, yang diktator itu adalah yang bahkan kerjasama dengan Vatikan, namanya Benito Mussolini. Banyak Pak pemerintah yang jahat, banyak Pak, Bapak pikir nggak ada? Nah, Bapak tahu nggak? Ini karena pemerintah kita ini mayoritas Indonesia aja Pak. Bapak tahu di Spanyol itu Pak, pajaknya itu tinggi Pak. Seandainya nanti diperintahkan jual anak-anak gadismu misalkannya, saya tanya nih, harus patuh. Coba yang pasti-pasti aja. Coba yang pasti-pasti aja aturannya. Apa yang saya Jangan bilang misalnya. ini memang belum terjadi, tapi Bapak tahu nggak? Pemerintah Israel ketika menguasai, mereka ambil kulit-kulit orang Palestina. Ketika dia yang minta, berserahkan kulit kalian. Patuh nggak orang yang di bawah kepemimpinan itu? Menurut Bapak, wajib patuh nggak menurut ajaran Yesus? Tapi Bahaya alangkah nih. bagusnya, ada langkah Enggak, bagusnya saya membawakan pasti kasus ada secara jam rasional itu, Pak. Dulu Bapak, oke, saya angkat kasus deh. Bapak tahu nggak suku aborigin itu dihabisi sama orang-orang Kristen yang menguasai negara mereka, Australia. Bapak tahu tidak, Kanada, orang-orang Indian. Nih saya kasih data nih. Orang-orang Indian pribumi asli di Kanada waktu itu dijajah sama gereja Katolik. Maka pada waktu itu anak-anak suku Indian dipaksa untuk ikut Kristen. Harus patuh nggak itu anak-anak suku Indian itu? Harusnya. belum jadi negara pada saat itu. Pak, Mereka kan saya masih menjajah. pemerintahnya waktu itu adalah mereka, karena mereka lah yang menguasai daerah itu, karena setiap pemerintahan itu datang dari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pemerintah? Sistem, Pak. Sistem pemerintahan itu bukan berarti harus ada presidennya, enggak, Pak. Tapi ketika sebuah wilayah itu sudah dikuasai satu negara, misalkannya dijajah, maka orang yang dijajah itu wajib patuh nggak sama yang menjajah. Makanya aku bilang dari tadi ayat-ayat Bible itu selalu pro pada penjajah, karena memang Kristen dibawa sama penjajah. Serius teman-teman, nggak boleh lawan penjajah, harus patuh kepada pemerintah walaupun itu kolonial Belanda. Berarti menurut Bapak dulu waktu kolonialisme Belanda bernama apa waktu itu? Waktu itu Hindia Belanda, pemerintahan Hindia Belanda, mereka bercokol di Indonesia. Jadi orang yang melawan waktu itu berarti tidak patuh kepada Tuhan berarti. Waduh. Gimana? Waktu pemerintahan Hindia Belanda datang ke sini, waktu itu mereka menguasai Indonesia, pribumi di Nusantara. Kalau ada orang yang berontak pada waktu itu kepada pemerintah Hindia Belanda, berarti mereka telah memberontak kepada Tuhan. Makanya kita jangan baca firman Tuhan itu satu ayat aja. Kita harus mengetahui juga, harus tahu Tuhan juga. Jadi sama juga dengan penyembah dulu, negara-negara yang penyembah Baal. Mereka kan menyuruh Jangan bawa yang lain. masyarakat Bapak itu menyembah Baal. Apakah kita harus turut? Saya balik lagi itu bertanya. Loh, mereka tidak punya aturan seperti itu. Yang punya aturan seperti itu Kristen. Makanya Kristen yang saya tanya, ketika waktu itu pemerintahan adalah Kristen Hindia Belanda, lalu pada waktu itu yang dipimpin adalah orang Islam, lalu kemudian mereka perintahkan kami mengikuti Kristen dan kami tidak mau. Berarti kami ini adalah orang-orang yang melawan Tuanku Imam Bonjol, Sisingamangaraja. Itu termasuk orang yang tidak mengikuti aturan Yesus, benar nggak? Makanya Mbak, R.A. Kartini, Cut Nyadin, bentar dulu Pak. R.A. Kartini, Cut Nyadin, dalam pandangan Yesus adalah pemberontak, benar nggak? Karena dia tidak patuh kepada pemerintah yang adalah dari Tuhan bernama pemerintah Hindia Belanda, karena dia melawan Hindia Belanda. Waduh, bahaya nih memang. Kalau perintah pemerintah di luar daripada kehendak Tuhan ya jangan ikutin. Mana ada? Jadi Pak, kita coba saya tanya. Tapi tadi Bapak bilang kalau ada orang berniat menjajah, membunuh itu kehendak Tuhan. Bapak lupa kalau segala sesuatu itu kehendak Tuhan. Gimana ini Bapak ini? Tadi kan Bapak yang bilang segala sesuatu kehendak Tuhan. Gimana sih? Berarti kalau ada penjajahan juga kehendak Tuhan. Semuanya. Ya sudah. Ada orang bunuh aja, pembunuhan aja kehendak Tuhan. Bukan berarti keinginan Tuhan. Pak, kehendak itu lebih apa? Pak, kehendak itu sama dengan keinginan, Pak. Astagfirullah. Udah Pak, udah makan bener. Udah cukup. Udah cukup. Saya nggak apa-apa. Udah saya udah ngerti.
Jujur ya, ketika saya diskusi dengan banyak orang Kristen, kenapa kepala saya itu langsung berputar? Saking batin dan hati nurani saya itu tersakiti mendengarkannya, teman-teman. Saya membayangkan bagaimana konsekuensi menjadi Kristen, menganggap bahwa orang-orang pribumi yang diperintah oleh Hindia Belanda melawan mereka itu dianggap sebagai orang yang mengingkari Tuhan, kalau memang Yesus itu Tuhan yang benar ya. Dan bayangkan teman-teman, bagaimana kemudian kalau saya jadi Kristen lalu saya diperkakas, saya tidak boleh melawan. Saya nggak berani membayangkan posisi wanita-wanita Kristen ketika mereka dibuat jahat, mereka nggak boleh melawan. Jadi gini, seandainya ini agama mayoritas di Indonesia lalu kita dijajah, berarti kita semuanya nggak bakalan ada melawan penjajah ya. Wah, udahlah, udah merinding saya udah nggak sanggup lagi. Tengkuk saya itu langsung tegang, bukan tegar lagi, tapi tegang langsung, kepala saya langsung mau pecah. Makanya Yesus bilang, jika engkau mengasihi orang yang engkau kasihi, yang mengasihi kamu, penjahat-penjahat pun berbuat demikian. Maka itu aku katakan kepadamu, kasihilah musuhmu. Termasuk penjajah. Nah, itulah. Kan ada orang-orang lain. Ini kita kan bicara termasuk penjajah enggak? Itu aja aduh makin menambahkan kenyataan bahwa mereka ini pro penjajah. Termasuk penjajah enggak? Termasuk penjajah enggak, Pak? Termasuk level. Yaudah ya, udah. Bapak nambahin sakit kepala saya, Pak. Saya kebayang aja kalau saya lagi dijajah. Kenapa terus sakit? Bukan, Pak. Kenapa saya? Iya, apa-apa. Itulah kenapa saya katakan ajaran Kristen ini berbahaya buat negara Indonesia. Karena ketika kita dijajah, Kristen tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah mau. Aduh, Bapak dihapus lagi nih, Pak. Bapak kayaknya pegang rokok nih, Pak. Dengarkan baik-baik kenapa saya katakan ajaran Kristen sangat berbahaya bagi negara. Ketika kita dijajah, jangan pernah berharap Kristen akan bersama kita untuk melawan penjajah. Jangan, itu mimpi. Mimpi kali ya. Eren, kamu siap-siap Eren ya. Kalau seandainya kita dijajah, jangan kamu berharap kepada temanmu yang Kristen kalau kamu akan dibantu mereka. Tidak. Karena nanti mereka hanya akan berdoa, "Ampuni Bapak, mereka tidak tahu yang mereka lakukan." Udah, itu aja. Udah Pak Enoch, saya udah nyerah ya. Udah kapok. Udah merinding saya, Pak. Saya merinding. Tapi kalau mau bilang saya turun, bilang aja ya. Nanti saya saya tuh nurunin tadi itu bukan karena Bapak mau diturunkan, tidak. Di sini Bapak pegang rokok, jadi Bapak naik-naikin rokok kelihatan. Jadi TikTok ada peringatan. Yaudahlah, Bapak standby dulu aja. Saya udah tidak sanggup mendengarkan ajaran Kristen yang bagi saya itu kayak mind blowing banget. Saya sangat terguncang ya. Saking terguncangnya saya tuh sampai saya mungkin nggak bisa tidur selama beberapa hari. Ya udahlah, nggak usah kita pikirkan lagi. Dan Mbak pun tahunya itu sebenarnya. Mbak kan sudah baca juga. Tapi tidak semua orang Kristen itu iya, tapi tidak semua orang Kristen itu mau mengakui sejujur Bapak ini. Kalau rata-rata Kristen kan masih berputar-putar. Oh nggak gitu maknanya, nggak jadi gitu. Tapi ya sudahlah, Bapak standby aja ya. Kita apresiasi. Tapi apresiasi, tepuk tangan dulu buat Bapak. Teman-teman bisa nggak posting ulang, guys? Saya selalu nggak dengan Mbak. Saya kira cuman Juma aja yang paham Alkitab. Rupanya Umi Rifa juga lebih lagi. Saya perempuannya, Pak. Umi Rifa saya baru saya. Itu pun andai kemarin nggak di tender, saya mungkin nggak ketemu lah. Ya, gini, saya ini sebenarnya orang pertama yang buka room dialog lintas iman di TikTok tuh saya pertama kali. Bang Zuma sama yang lain-lainnya itu 1 tahun kemudian. Bahkan saya pernah ngajak beliau, "Bang, masuk ke TikTok lah Bang, banyak non-muslimnya." Saya belum bisa dek gitu, karena kita di YouTube. Nah, saya orang pertama yang membuka ruang dialektika lintas iman tuh di TikTok. Tapi akun-akun saya yang 200.000, yang 300.000 itu diblok permanen. Makanya saya punya akun banyak, cuman stagnan 20.000, 40.000, karena akun saya itu diblok permanen terus. Sebenarnya saya itu ya biasalah kalau debat lintas agama ini kan frontal. Jadi ini di apa? Tuh Ismail itu dari zaman Bohola tuh udah berapa tahun ngikutin saya itu. Tepuk tangan buat Ismail. Tapi nggak apa-apa, Pak. Di sini saya tidak ingin memaksakan pandangan, tapi saya mengajak Bapak berpikir merenung. Bapak tonton ulang aja apa yang kita lakukan ini di YouTube saya di Mesia X Riva. Bapak renungkan ulang aja lah ucapan Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa berpikir. Tapi kalau memang seperti itu ya sudahlah. Oke, kita sapa Milona Delexti. Perkenalkan nama, agama, dan tujuannya ke sini. Saya tidak akan memaksakan pendapat di sini. Mbak Rifa. Iya. Selamat malam Pak Milona, perkenalkan nama dan agamanya Pak, dan tujuannya ke sini apa?
Mbak Rifa, saya mau mengatakan kepada Anda berbicara itu tunjukkan sesat dan bodohnya Anda. Paham? Kasih paham. Dengar Makasih, itu. Pak. Anda tunjukkan Dikatakan sesat dan bodoh sama bodohnya orang Anda. bodoh. Dikatakan Kasihan sesat. kau. Dikatakan sesat sama Makasih. orang sesat bukan hinaan. Dikatakan bodoh sama orang bodoh bukan hinaan juga. Udah biasa. Gak apa-apa. Saya tidak pernah diajarkan Nah, tampar pipi kiri kasih kanan, tapi saya diperintahkan adil dalam Islam. Jadi kalau Coba. orang bodoh ngatain saya bodoh nggak apa-apa. Tepuk tangan buat orang bodoh. Ya. Coba saya tadi dengan Pak Miko ya, Pak apa tadi? Biarin aja lah, nggak apa-apa. Nggak usah dibahas, Pak. Kasihan. Kita ada ajaran Kristen buang kata-kata kotor dari mulut kita, Pak. Jadi Ya, dan bahkan cerminan ada Kristus tertulis itu loh, Pak. membuang Barang siapa yang kata-kata kotor mengatakan dari mulut kita. ada dalilnya loh. Barang siapa yang mengatakan orang lain bodoh itu masuk neraka loh. Jangan salah loh. Saya hafal ayatnya itu. Oh, Barang siapa yang Nggak ada. mengatakan Kalau seseorang di Kristen jahil, ada nih, saya tunjukin dalilnya nih. Barang siapa yang Kalau mengatakan langsung jahil, Mas. langsung neraka enggak? Ada, Pak. Neraka, Pak. Nih. Coba. Kasih data ya. Kita lihat ayatnya dalam kitab Bapak Matius 5:22, coba Bapak baca. Saya bacakan ya. Matius- Tetapi aku berkata Matius kepadamu, 5:22. itu sama yang tadi. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, bodoh, jahil itu kan artinya bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuh, masuk neraka Bapak tadi tuh. Tepuk tangan buat neraka. Boleh, Pak. Saya kalau Bible ini Pak, saya itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu saya mengkaji gitu loh, bukan untuk merendahkan tidak, tapi untuk mengingatkan saudara Kristen tentang ajarannya sendiri. Karena banyak orang Kristen itu yang ketika diskusi dengan saya itu mereka nyerang Islam tapi lupa ada sesuatu di ayatnya yang mereka nggak tahu. Oke, Pak Henok, mudah-mudahan tercerahkan, tercerdaskan yang ada di sini ya. Oke, jejak digital, silakan perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke Komal ini. Halo, jejak digital. Ya, selamat sore Mbak Rifa, saya selalu lupa sih namanya. Rifa nama saya. Ya Rifa Kalau ya. Pak, kalau biar Ya, lebih mungkin. gampang itu Bunda Gembala aja sih, Bunda Gembala. Wih, kan main namanya Bunda Gembala ya. Iya, Bunda Gembala itu istilah Quran, Pak. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 171 dikatakan barang siapa yang menjadi penyeru bagi kehidupan maka mereka seperti mengembala. Jadi saya ini adalah karena saya perempuan ya pakai Bunda Gembala. Tante Gembala boleh, Tante Gembala boleh, Uni Gembala boleh. Silakan Pak, jadi kita perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke sini. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Oh, gitu. Ya, saya Kristen. Oke, Ya salam kemarin kenal. kalau oke, sebenarnya kita sudah kenalan ya, mungkin Mbak Rifa lupa ya. Sebenarnya kita sudah pernah bahas ya soal apa namanya? Gimana ya? Di rumah mana, Pak? Yesua di room yang satunya. Room yang satunya. Ingatkan saja aja. Saya orangnya maklum Pak udah tua gini jadi gampang Ya, Pak. gampang lupa. Silakan. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi tema ini nggak perlu saya bahas lagi ya. Uni, aku niat dulu ya mau sholat maghrib. Iya. Oke, silakan Mbak. Ya, gini aja deh. Abang mau angkat tema apa? Biar saya bikinkan temanya. Atau mau nanya aja juga boleh, nggak masalah. Saya asik aja orangnya. Saya ini orangnya fleksibel, Bang. Seperti yang kalian mau. Jadilah semua seperti yang kalian mau, bukan seperti yang ku mau. Iya. Kecuali aturan Komal ini. Ya, kenapa saya sering mampir di sini karena kalau dialog dengan Mbak Rifa itu orangnya tenang, tidak menyerang ya. Mungkin kebanyakan baca Bible makanya orangnya jadi rendah hati. Justru kalau saya baca Bible Atau saya birahi, gimana? Pak. Justru kebalikan. Oh, gitu. Saya lagi nggak, karena hari ini lagi nggak baca Bible, cuma Wah, ingat jangan aja. gitu. Serius nggak? Ini nggak bohong. Mohon maaf dengan baik. Saya itu tenang itu karena saya Maksudnya- itu ada sholat wudhu, sholat asarnya. Jadi setelah berwudu itu Pak, kita tuh ada kayak batin kita tuh kayak tenang gitu. Jadi bukan karena baca Bible. Karena kalau saya baca Bible biasanya saya birahi Pak, ngomel-ngomel marah-marah Pak biasanya. Kok bisa ya? Iya. Naik birahi biasanya. Misalnya baca ayat yang mana, Mbak? Amsal 718, Yeskiel 23:20 Pak. Itu saya jadi diingatkan
Janganlah Pak, lagi malas birahi Pak, nggak enak Pak. Lagi sendirian juga, jangan sering-sering birahi lah, gitu nggak enak kita. Ya, Udah fokus ke ini ya aja. bacalah. Amsal 17:18. Jangan Pak, jangan dibaca Pak, nggak enak kita Pak. Enggak, Kasihan enggak. anak kita Saya juga. baca dalam hati Bapak- aja. Oh, baca dalam hati. Oke. Silakan Pak Jejak Digital, kira-kira apa yang mau dibahas? Apa ya? Banyak sih ya yang perlu kita bahas, cuman coba pilih salah satu tema. Oke, salah satu tema saya adalah menurut Bapak Jejak Digital, kematian Yesus di tiang salib itu kehendak iblis atau kehendak Bapa di surga? Oh gitu. Wah, pertanyaan nih. Sebenarnya saya mau jawab sih, cuma saya lagi jogging sebenarnya. Bapak Iya, naik ke beneran. sini tapi sambil jogging gimana dong? Iya. Nanti aja deh kalau gitu, Nggak, pas kangen. santai aja. Sebenarnya saya lagi kangen sih sebenarnya. Mau ngobrol. Aduh. Ya, Ya, Karena- kita tuh boleh ngobrol, tapi obrolnya harus seputar tentang teologi. ya. Karena saya jujur tidak tertarik bicara di room saya itu sesuatu yang nggak ada ilmunya, karena kita ditonton orang. Betul. Jadi kasihan kalau orang nonton tuh nggak dapat ilmu, kasihan mereka. Tepuk tangan buat mereka dulu, netizen kita, I love you. Ini buat netizen yang nonton aku tuh, masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak, I love you. Ya mungkin Mbak Rifa ini soal Yesua Muslim ini mungkin banyak teman-teman belum dengar ya soal pembahasan kita di room iya, yang yang satunya. mengakui kemarin. Iya, jadi- Bapak ini Unitarian ini. Ya. Jadi kalau Yesus atau Yesua ini disebut Islam, saya setuju. Muslim. Saya setuju. Ya, saya setuju. Tapi Katanya kemarin bukan gitu. Katanya kemarin Bapak setuju kalau dia itu Muslim, tapi tidak setuju dia Islam, karena Islam dalam Ya. sistem kepercayaan pengikut Nabi Muhammad. Kan kita tahu itu. Betul. Baru saya ingat. ya, betul. Jadi kita harus tahu arti kata Islam itu apa. Kata Islam kan secara terminologi arti- sistem kepercayaan Nabi terminologi Muhammad. kan ya artinya kan taat ya atau tunduk ya. Jadi Itu, kalau iya. jadi kalau dari Adam sampai ke Yesus itu disebut Islam ya tidak salah, karena orang-orang tokoh-tokoh sepanjang dari Yesus sampai ke Abraham itu semuanya disebut Islam ya tidak salah, karena mereka semua tunduk atau taat kepada Bapa yang di surga. Kepada Tapi Tuhan bukan yang benar gitu. ajarannya, bukan agama yang diajar, Islam yang diajarkan oleh Muhammad, bukan itu maksudnya. Oke, saya coba jawab nih. Kalau secara konteks Bible oke lah, karena nggak ada Nabi Muhammad. Tapi secara Islam tidak bisa, karena Nabi Muhammad sudah berkata, jikalau Musa hadir hari ini bersamaku, dia akan mengikuti aku. Karena untuk zaman sekarang ini, timeline agama yang diikuti itu wajib Nabi Muhammad. Bahkan nanti Nabi Isa Al-Masih putra Maryam pun ketika turun lagi untuk melakukan tugas-tugas terakhirnya, ketika dia mau menyembah kepada Allah, dia tidak membawa aturan baru, tapi malah mengikuti aturan yang dibawa Nabi Muhammad, sholat di belakangnya Imam Mahdi. Itu dalam teologi Islam. Ya tidak apa-apa. Karena seperti tadi saya menarik ya, saya selalu nonton tuh seperti ada kata-kata tadi Mbak Rifa sudah bilang bahwa saya tidak bisa memaksakan seseorang harus seperti saya ya, tadi saya dengar ya. Ini nggak boleh, Makanya saya tertarik kayak untuk ikhlas masuk. Fidin. Karena kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Yes, Jadi saya setuju itu. Saya setuju. itu Jadi pilihan. kalau misalnya itu yang diajarkan, ya maka ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayaknya Bapak sambil jogging nggak bagus, dia sambil ngobrol, takutnya nanti detak jantung dan segala macamnya nggak bagus. Mending Bapak fokus aja. Oh, Next baik. time Oh, aja, baik. nggak apa-apa. Saya tunggu Bapak kapan-kapan. Room saya itu ada beberapa Pak. Nanti kalau perlu Bapak follow ya. Unirifa Oke. 14 ini salah satu room saya yang memang saya jadikan juga untuk live streaming, hanya saja kemarin sering di ban. Unirifa MOW 08 itu juga, dan Unirifa 04. Jadi 3 itu dulu yang paling sering. Yang Unirifa 14 06 itu belum saya pakai untuk live streaming. Ingat ya, Baiklah. pertama Unirifa MOW 08, Unirifa 04 dan Unirifa 14. Nah, itu akun-akun yang akan saya jadikan live streaming. Kalau tidak dilihat di sini berarti di satu lagi. Di follow aja semuanya, tiga-tiganya, biar teman-teman dapat notifikasinya. Ngomong-ngomong namanya hampir sama dengan saya, nama aslinya. Siapa nama asli Bapak? Ya mirip-mirip lah dengan Mbak Rifa juga? Ya kurang lebih. Reva.
Ya, Rivo. Rafa. Oh Rafa. Oh Rafa. Murtadin ya, Bang Rafa Murtadin ya. Apa sih artinya murtadin? Murtadin itu yang keluar dari agama Islam terus jadi agama Kristen gitu. Oh tidak, Tadi saya memang Kristen. tepuk tangan dulu buat Bang Rafa. Ya oke lah, karena di sini sudah sore ya, Bapak juga hati-hati joggingnya, nanti kalau kapan-kapan udah ready siap ngobrol-ngobrol lagi. Pak Henok juga gitu ya. Silakan Bapak di room saya. Yang penting saya tidak memaksakan pendapat. Saya jujur saya senang. Kenapa saya tertarik dengan pembahasan Mbak Rifa? Karena tenang, tidak seperti room-room Islam yang lain yang maunya menang terus. Betul. Kita nggak cari menang kalah. Di sini kan kita Ya, berbagi pandangan. makanya saya bilang tadi, kalau Anda memaksakan kehendak, sampai kapanpun Anda tidak bisa merubah seseorang. Merubah Akan diri bisa. sendiri aja sulit, Pak. Saya mau ngerubah nih, Pak, mengubah diri saya supaya saya ini nggak apa namanya apa ya namanya, salah satunya itu kayak harus konsisten setiap hari itu. Itu aja tuh merubah diri sendiri aja sulit, apalagi merubah orang gitu loh. Ya Mbak Rif, kita hanya bisa mengajak saudara-saudara kita berpikir. Nah, mengajak berpikir, merenung dan jujur. Makanya kan tupoksi room ini kan itu, mengajak berpikir, merenung dan jujur. Cuman temanya ini harusnya ada ini ya, ada pertanyaan di situ ya. Bagusnya Semua, lagi Pak. bagus. Saya tuh senangnya tuh teman-teman Kristen tuh malah bertanya ke saya sebenarnya. Oh gitu. Tapi karena teman-teman banyak ngeklaim ya, pernyataan di room saya ini harus diuji gitu loh, karena nggak bisa cuma ngomong doang tuh dibiarin gitu aja, nggak bisa, harus diuji gitu loh, kayak saya nanti kritisin gitu. Oke Pak, di sini udah sore juga ya. Pak Henok juga by the way terima kasih banyak sudah berkunjung di room saya, mudah-mudahan betah. Next time kalau saya live streaming Bapak naik lagi aja. Ini room satu lagi juga ada, Bapak follow juga Uniriva 04. Nanti di situ live streaming juga. Ini Pak Henok dari jam 3 kalau nggak salah tadi saya nonton. Iya Pak Henok ini lama nih, nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi penunggu tetap di room ini ya. Terus Pak Henok, Pak Jejak Digital juga, Pak Rafa juga. Yang penting gini, kalau kalian punya pertanyaan tentang Islam, carilah itu untuk pengetahuan, terus tanyakan ke kami. Begitu juga saya kalau tentang Kristen ya kalian lah yang menjelaskan. Jangan sampai kalian ngebohongin saya, karena kalau kalian ngebohongin saya itu ketahuan nanti. Nggak ada ayatnya kalian bilang ada, saya baca. Iya baru ya, saya setuju. Gitu. Iya, Itulah nggak di mesti sini. harus jadi di room saya ini, nggak mesti harus jadi Islam kok. Yang penting mau diajak berpikir, mau diajak merenung, mau diajak jujur aja udah keren banget itu. Iya benar. Maka lakum dinukum waliyadin, nanti agamamu untukmu, agama kami untuk kami, seperti itu. Oke lah kalau begitu ya. Saya ngucap Uniriva 04, terus berapa lagi tadi? Uniriva 04, Uniriva 08. Itu tiga itu yang akan sering saya pakai buat streaming. Pertama, saya ucapkan terima kasih, tepuk tangan buat kedua tamu saya, luar biasa. Pak Henok dan Pak Jejak Digital, semoga betah di room ini. Kedua adalah, kembali lagi saya sampaikan kepada netizen yang di bawah, tempat saya ini bukanlah tempat orang untuk dipaksa memahami apa yang saya maksud, dan bukan orang dipaksa untuk mengikuti yang saya mau. Tapi di sini dipaksa untuk berpikir, merenung dan jujur. Kalau kalian tidak mau berpikir, merenung dan jujur, maka jangan ada di sini. Terus di room saya ini juga saya akan sangat berlemah lembut sekali kepada kalian yang tidak menghujat agama saya. Tapi kalau kalian menghujat agama saya, ingatlah saya Bunda Gembala punya tanduk, keluar nanti pecut-pecut kalian. Nanti kalian yang malu sendiri. Ya, jadi saya bukan orang yang akan membiarkan ketika agama saya dihina, termasuk di dalamnya menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran kami. Saya tidak akan pernah berdiam diri, karena saya adalah umat Islam. Pantang bagi kami dizolimin lalu kami diam, itu tanda-tanda orang pengecut. Saya nggak boleh takut kepada makhluk, saya nggak boleh takut kepada orang Kristen, saya hanya boleh takut kepada Allah Azza wa Jalla saya. Jadi ketika Tuhan saya dihina, Nabi saya dihujat, agama saya dipijak-pijak, saya diam. Lebih baik kalian pisahkan kepala saya, karena kata Buya Hamka, lebih baik kau ganti bajumu dengan kain kapan daripada kau diam ketika agamamu dihina. Saya adalah putri Minang, orang Islam, diajarkan untuk boleh membalas setimpal ketika kalian mencoba menyerang akidah
akidah kami. Karena fundamental dalam kehidupan kami adalah akidah. Jangan main-main dengan akidah kami. Kalian boleh mengatakan saya perempuan sundal, kalian boleh menghina wajah saya, kalian boleh merendahkan pribadi saya, kalian boleh menghina saya, bahkan kalian tampar pun saya, mungkin saya tidak akan balas, walaupun saya tidak akan berikan yang sebelah kirinya. Tapi jangan coba-coba hina nabi saya, hina agama saya, hina yang berkaitan dengan agama saya. Seandainya saya tidak punya kekuatan untuk menampar balik kalian, apapun akan saya lakukan untuk menghantam kalian. Contoh begini, ini contohnya nih, saya kasih contoh. Enggak, ini contohnya nih. Ini terlalu fundamental. Enggak, ini saya kasih contoh nih. Kami adil nih, perang argumen dengan argumen. Nabi cabul, saya akan ajarkan dia siapa Nabi cabul. Saya tanya, Bang Jadita diam dulu ya, saya kasih tahu nih. Cara saya membalaskan pernyataan saya Nabi cabul, saya jawab, iya, nabi-nabi dalam kitab kalian rata-rata cabul. Daud ngambil bini orang, Hosea bersundal, kemudian Yesaya telanjang bulat memperlihatkan kemaluannya, kemudian Yehuda, walaupun bukan nabi tapi tokoh dan nenek moyang Yesus, dia meniduri anak menantunya sampai keturunannya hadir. Lut bersenggama dengan anak kandungnya sampai keturunannya lahir. Maaf, termasuk Yesus sendiri itu, kalau kehendaknya sendiri dia disalibkan, maka dia sengaja memperlihatkan alat vital komersial tersebut. Namun, Korea Selatan hingga saat ini masih melakukan penyelidikan. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.